Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Merah Putih. Saudara, hari terakhir retret kepala daerah gelombang kedua di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Para kepala daerah dikumpulkan untuk menjalin silaturahmi bersama peraja daerah mereka. Kesempatan ini diberikan sebagai proses awal kepala daerah membuka komunikasi dengan peraja sebagai calon pejabat daerah. Usai apel, kepala daerah terlihat berkumpul bersama peraja terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan asal daerah mereka. Momen ini jadi kesempatan saling mengenal, menjadi ruang awal komunikasi dan berbagi cerita antar peraja dan kepala daerah. Sesuai jadwal, retret akan ditutup pada sore ini dengan acara seremoni di lapangan parade kampus IPDN. Ya, tujuannya adalah mereka memberikan motivasi dan semangat kepada adik-adiknya, dan adik-adik peraja ini juga bisa menjadikan para kepala daerahnya keteladanan dan membuka ruang komunikasi. Ya, sehingga ini proses awal, nanti terus ada komunikasi, ada bimbingan, ada berbagi pengalaman, dan nanti tentunya ada penempatan-penempatan yang ditugaskan khusus oleh para kepala daerah itu. Di hari terakhir retret kepala daerah gelombang kedua, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir di kampus IPDN untuk memberikan pembekalan kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta. Dalam pemaparannya, ia membahas terkait moderasi beragama. Ia juga menekankan pentingnya menggunakan bahasa agama dalam berkomunikasi publik. Menurutnya, pemimpin tak hanya perlu konsentrasi, tetapi juga kontemplasi dalam menjalankan kepemimpinannya 5 tahun ke depan. Ini sangat besar manfaatnya. Gandhi misalnya di Hindu, kenapa bisa menjadi tokoh internasional? Itu kerjanya retreat. Jadi kontemplasinya itu bagus. Ya, tidak mungkin kita menyelesaikan persoalan hanya dengan konsentrasi, tapi harus juga kontemplasi. Konsentrasi itu adalah mengerahkan pikiran untuk suatu persoalan agar selesai. Kontemplasi mengerahkan jiwa nurani, ya, untuk menyelesaikan persoalan. Jadi perkawinan antara kontemplasi dan konsentrasi itu yang akan menyukseskan seorang pimpinan. Saudara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas dan juru kamera Sunandar di Sumedang, Jawa Barat. Fida, hal penting apa yang paling ditekankan kepada kepala daerah saat pembekalan retret hari terakhir ini? Ya, Yan dan juga saudara, tentunya berbagai menteri yang datang untuk kemudian memberikan pemaparan dan juga arahannya ini ada hal-hal berbeda tentunya yang ditekankan. Kalau di hari ini yang kemudian memberikan pemaparannya kepada ke-86 kepala daerah dari seluruh Indonesia, ini tadi pada pukul 8 dimulai dari Menteri Agama Republik Indonesia, lalu dilanjut pada pukul 9.15 tadi ada pemaparan materi dan juga arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Serta tadi pada pukul 11 sebelum para peserta ini menjalankan istirahat, sholat dan juga makan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga memberikan pemaparannya bagi para kepala daerah. Kalau dari Menteri Kesehatan Yan dan juga saudara Budi Gunadi Sadikin, paling tidak ada beberapa hal yang disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin kepada para peserta yakni kepala daerah. Di antaranya ini adalah terkait program-program pemerintah pusat yang perlu didukung dan juga diselaraskan di daerah masing-masing gitu ya, yang perlu diselaraskan secara nasional. Di antaranya ini adalah terkait 66.000 rumah sakit yang menjadi program dari Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto ini meminta kepada Menteri Kesehatan untuk paling tidak membangun 66.000 rumah sakit baru di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hingga saat ini baru ada 17 rumah sakit yang telah dilakukan groundbreaking. Tentunya peran
dan juga dukungan dari para kepala daerah untuk terwujudnya hal ini sangat diperlukan. Maka dari itu tadi dalam pemaparannya Budi Gunadi Sadikin ini juga meminta dukungan dan juga komitmen dari para kepala daerah untuk merealisasikan program ini. Selain itu yang juga dibahas oleh Menteri Kesehatan ini adalah terkait penanganan TBC, di mana hingga saat ini masih baru 50% penanganan TBC yang dilakukan. Tentunya peranan pemerintah daerah dalam menjalankan penanganan TBC ini sangat penting. Dan yang terakhir ini adalah terkait infrastruktur kesehatan yang tentunya penting untuk kemudian dibangun begitu ya di daerah masing-masing. Itu tadi yang kemudian disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain Budi Gunadi Sadikin juga ada Menteri Agama tadi yang juga sudah disampaikan bagaimana kemudian membawa materi tentang modernisasi agama begitu ya. Dan yang saat ini tengah berlangsung, Ian dan juga saudara, ini adalah pemaparan dari kantor komunikasi kepresidenan dan juga kepala staf kepresidenan. Serta nanti terakhir sebelum penutupan pada pukul 16 akan ada materi pemaparan juga dari Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman. Ian. Ya, materi-materi penting disampaikan pada hari ini termasuk terkait dengan kesehatan dan juga keagamaan. Lalu bagaimana secara keseluruhan jalannya retret kepala daerah gelombang 2 selama sepekan ini, Vida? Secara keseluruhan kalau kita mengutip dari pernyataan Wamendagri Bima Arya, ini berjalan dengan baik. Para peserta begitu ya, ke-86 kepala daerah yang hingga hari ini mengikuti pemaparan ini juga melakukan dengan keadaan baik dan juga semangat begitu ya, Yan dan juga saudara. Dari ke-86 kepala daerah tersebut, ini kondisinya hingga saat ini juga baik, meskipun sebelumnya pada saat retret kepala daerah gelombang kedua ini dimulai, ada paling tidak 10 kepala daerah yang perlu diperhatikan kesehatannya. 5 diantaranya ini perlu diperhatikan secara khusus dan 5 diantaranya perlu diperhatikan secara umum. Tapi hingga saat ini tidak ada keluhan. Dan juga kalau kami lihat, Ian dan juga saudara, memang ada yang berbeda dari retret kepala daerah gelombang kedua ini. Meskipun kalau dilihat dari pematerinya, tidak semua menteri bisa hadir, tidak seperti pada saat retret kepala daerah gelombang pertama. Tapi di sini ada kelebihan-kelebihan kalau kita menukil dari pernyataan Bima Arya, bagaimana kalau di retret kepala daerah gelombang kedua, ini para kepala daerah juga disatukan dengan praja yang ada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri begitu, IPDN, yang praja-praja ini merupakan calon pejabat-pejabat daerah di masa depan, sehingga komunikasi dan juga relasi silaturahmi ini juga dilakukan. Jadi di retret kepala daerah gelombang kedua ini, materi-materi yang disampaikan oleh menteri ini tidak hanya disampaikan pada kepala daerah, tapi juga pada seluruh praja. Di antaranya adalah praja utama dan juga praja madya yang juga menyimak materi-materi dari para menteri dan juga KPK kemarin, dari Polri juga, dan hari ini dari kantor komunikasi kepresidenan juga memberikan materinya. Selain itu, kalau dilihat karena waktunya ini sudah di retret kepala daerah ini digelar pada saat kemudian sejumlah pemerintah daerah lain ini sudah menjabat, sehingga sudah ada banyak contoh-contoh konkret dari permasalahan-permasalahan daerah yang bisa dijadikan contoh dan juga pembahasan serta diskusi saat momen ini dilakukan. Ian. Ya, bukan hanya materi-materi penting yang disampaikan selama sepekan ini, tetapi juga ada silaturahmi dan juga relasi pada retret gelombang kedua.